Oke, untuk lebih jelasnya coba kita simak ilustrasi video berikut ini. Ya, silakan disimak video berikut ini. Ini saya ambilkan dari Isuzu, di mana Isuzu merupakan salah satu produsen spesialis mobil diesel. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari semua sektor, peran kendaraan bermotor akan sangat vital. Baik kita menggunakan motor bensin, motor diesel, sekarang ada motor listrik, motor hybrid, motor hidrogen. Tentu jadi komponen tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari suatu kendaraan. Kendaraan dirancang sedemikian rupa, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menggunakan motor bensin, ada yang menggunakan motor diesel. Motor bensin digunakan untuk kecepatan tinggi, kenyamanan, dan seterusnya. Sementara motor diesel digunakan untuk beban berat, ngangkut penumpang, ngangkut barang, kemudian pekerjaan-pekerjaan berat, untuk mesin kereta api, mesin kapal, alat pertanian, alat berat, menggunakan mesin diesel. Kenapa kok menggunakan mesin diesel? Kita lihat pada percobaan di berikut ini. Tidak lepas dari sistem bahan bakarnya. Sini kita coba menggunakan kawat pertegangan listrik. Kemudian dalam satu gelas kita berikan uap bensin, kemudian kita beri bola, kemudian uap bensin tadi kita aliri listrik. Apa yang terjadi? Akan terjadi suatu ledakan. Kenapa terjadi ledakan? Karena bensin menguap, dipicu oleh listrik atau api, terjadi pembakaran. Nah, pembakaran tadi menghasilkan suatu loncatan dari bola. Itu disebut dengan langkah usaha pada motor bensin. Kita lihat di sini siklusnya pada motor bensin sama dengan motor diesel, dia menggunakan siklus ya, isap, kompresi, usaha buang, isap, kompresi, usaha buang. Yang diisap adalah campuran udara dan bahan bakar dari sini, ini langkah isap dari intake manifold, dari karburator. Campuran udara dan bakar diisap, kemudian dikompresikan, dimanfaatkan jadi satu bagian, sehingga volumenya mengecil, tekanannya tinggi, temperatur naik, bensin jadi panas, dan ditambah dengan bunga api dari busi akan timbul ledakan. Nah, kenapa kok perlu dengan tambahan dari busi? Karena bensin tidak bisa menyala dengan sendirinya. Itu harus dibantu oleh busi untuk menghasilkan bunga api sehingga terjadi ledakan. Sama seperti video yang pertama tadi, bawa bola, dimasukkan gelas, diberi uap bensin, dan diberi arus listrik. Terjadi ledakan dan bolanya bisa terlempar. Sekarang yang kedua adalah motor diesel. Kita lihat di sini sama, dia menggunakan gerak naik turun dari piston. Bedanya di sini tidak ada busi. Kenapa tidak ada busi? Karena bahan bakar solar bisa menyala dengan sendirinya. Contoh percobaan berikut. Di sini ada bejana atau gelas berisi bensin, satunya berisi dengan solar. Ditatasi, kemudian masing-masing diberi api. Ternyata bahan bakar bensin lebih cepat terbakar, sementara solar lebih lambat. Kenapa? Karena bensin lebih cepat menguap. Apabila terkena panas atau api, dia akan lebih cepat terbakar. Sementara solar, dia lebih lambat untuk menguap. Untuk bisa terbakar, terjadi pembakaran, perlu dipanaskan dulu wadahnya. Wadahnya kita panasi, tempatnya kita panasi, kemudian kita tetaskan solar, baru terjadi pembakaran. Jadi pembakaran. Jadi pada motor diesel, untuk menghasilkan panas pada tempatnya digunakan perbandingan kompresi yang tinggi. Perbandingan kompresinya tinggi, dimanfaatkan, tempatnya jadi panas, sehingga diberi
bahan bakar yang bisa menyala sendiri atau self burning, dia akan bisa terjadi pembakaran. Sementara bensin tidak, tempatnya tidak perlu dipanaskan, hanya perlu dimanfaatkan saja dan ditambah dengan unsur pemati api, yaitu busi. Kenapa perlu pemati api? Karena bensin tidak bisa menyala dengan sendirinya. Nah, contoh cara kerja mesin diesel untuk menghasilkan tekanan tinggi bisa kita lihat pada waktu kita memompa sepeda. Pompa sepeda itu menggunakan prinsip yang sama dengan motor diesel, ya, di mana ada pipa, di dalamnya terdapat katup atau klep, kita tekan udaranya sehingga masuk dalam ban, makin panjang pipa, makin panjang tekanannya. Sehingga kalau misalnya kita tekan katupnya, klepnya, atau pistonnya, kita tekan, makin panjang pipa, makin tinggi kompresi yang dihasilkan pada waktu kita menekan. Sekali lagi, makin panjang pipa, makin tinggi udara yang dimanfaatkan, makin tinggi tekanannya, makin tinggi suhunya, sehingga ruangan yang dipanaskan juga semakin tinggi suhunya. Sehingga kalau diberikan bahan bakar yang bisa menyala sendiri, dia akan bisa terbakar dengan sendirinya. Seperti itu. Adalah prinsip kerja mesin diesel. Jadi dikompresikan, ini adalah injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Itu untuk menyemprotkan bahan bakar. Kemudian dikompresikan, kalau ada kompresi terjadi pembakaran, di daya balik atau langkah usaha, dan kemudian jadi langkah buang. Begitu seterusnya, itu adalah prinsip kerja dari mesin diesel. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut ini. Kita ulangi lagi.